Oke teman-teman, di sini saya sudah sampai di rumah dan ternyata untuk perakitan PC-nya itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Jadi tidak ada videonya pada saat saya melakukan atau merakit PC-nya. Tapi di sini saya akan tunjukkan ya spesifikasi ataupun part-part yang saya gunakan untuk menyusun atau merakit PC ini. Nah, kira-kira spesifikasi apa saja yang saya pakai? Kita coba lihat satu persatu ya teman-teman. Di sini sudah saya siapkan ya untuk dus-dusnya ataupun untuk wadah-wadahnya ya teman-teman yang saya pakai. Oke, di sini kita langsung masuk saja ke part yang pertama. Nah, di sini untuk spesifikasi yang pertama saya menggunakan prosesornya itu menggunakan AMD Ryzen seri 5000 ya teman-teman. Tepatnya itu 5600. Oke, AMD Ryzen seri 5600. Kenapa saya pakai AMD Ryzen ini? Karena di tahun ini harganya itu sudah turun drastis ya menurut saya. Sudah ya cukup murah ya teman-teman untuk AMD Ryzen 5600 ini, tetapi dengan harga segitu untuk performanya itu masih sangat bagus ya teman-teman. Mungkin ini masih bisa bertahan hingga 5 tahun ke depan dengan harga yang murah seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini apabila kalian ingin membeli AMD Ryzen 5600 ini, karena saya membelinya itu offline ya. Nah, nanti saya akan cantumkan apabila kalian ingin membeli dengan online, nanti saya akan cantumkan tokonya ya teman-teman. Mungkin di situ saya akan taruh 2 hingga 3 toko. Silahkan kalian tinggal pilih saja kalian akan membeli di toko yang mana. Tentunya saya akan carikan dengan penilaian yang paling bagus ya teman-teman. Silahkan kalian tinggal cek saja deskripsi video ini. Di situ nanti saya akan cantumkan part-partnya yang saya pakai ya teman-teman untuk menyusun PC yang satu ini. Oke ya, saya menggunakan AMD Ryzen 5600. Di sini kalian bisa gunakan ini juga ya untuk prosesornya, karena apabila kalian menggunakan AMD Ryzen 5600 ini untuk bermain game ataupun yang lainnya itu masih sangat enteng ya. Jadi masih sangat worth it di tahun ini atau bahkan sampai 5 tahun ke depan. Oke, kemudian kita lihat ke part yang kedua. Saya menggunakan motherboard ya teman-teman. Untuk motherboard ini saya menggunakan dari ASRock, yaitu P550M HDV. Bisa dilihat ya teman-teman. Di sini saya menggunakan ASRock ini. Kenapa? Karena untuk ASRock ini sudah support sampai Windows 11. Bisa dilihat. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, untuk tahun ini untuk yang sudah final itu kan Windows 10 ya teman-teman, dan untuk Windows 11 itu baru muncul tetapi belum final. Jadi apabila kalian menggunakan motherboard ini ya, kalian bisa ancang-ancang ke depannya itu sampai Windows 11 ya teman-teman. Jadi silahkan kalian bisa gunakan motherboard ini apabila kalian ingin merakit PC yang low budget ya teman-teman, karena untuk harga P550M HDV ini cukup murah untuk harganya sekian. Nanti untuk link pembeliannya juga saya taruh di deskripsi video ini ya teman-teman. Nah, di sini kenapa saya pilih ASRock, salah satunya sudah support sampai Windows 11. Nah, sekarang saya menggunakan Windows 10 karena Windows 11 itu belum final ya teman-teman. Apabila nanti sudah final, nanti baru saya upgrade ya ke Windows 11-nya. Nah, buat teman-teman silahkan bisa gunakan Windows 10 terlebih dahulu ya, supaya kalian tidak rajin-rajin untuk upgrade Windows 11-nya atau untuk update Windows 11 kalian. Silahkan kalian bisa gunakan Windows 10-nya karena untuk Windows 10 itu sudah bersifat final ya teman-teman. Nah, di sini silahkan kalian bisa gunakan P550 HDV dari ASRock. Di situ kalian bisa ancang-ancang ke depannya untuk Windows 11 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya untuk harganya atau untuk pembelian atau link pembeliannya nanti saya akan taruh di deskripsi video ini. Silahkan kalian cek saja, mungkin nanti juga saya akan cantumkan 2 hingga 3 tokonya ya teman-teman. Nah, kemudian untuk VGA-nya, di sini saya VGA-nya itu menggunakan menggunakan ini ya teman-teman, seri 6000. Saya menggunakan AMD Radeon RX 6600. Nah, kenapa saya pakai ini? Karena untuk VGA ini dijamin apabila kalian bermain game ya teman-teman, game offline ataupun game online itu tetap lancar. Di sini saya sudah buktikan sendiri ya, saya bermain itu Call of Duty, game offline-nya ya Call of Duty, kemudian ada Asphalt atau Need for Speed yang lainnya. Kemudian di situ GTA offline juga saya sudah mainkan dan itu lancar. Nah, untuk online-nya itu saya sudah coba di PUBG ya teman-teman, PUBG Mobile atau PUBG PC, dan saya juga sudah mainkan di GTA Online dan GTA Roleplay. Itu lancar-lancar saja menggunakan RX 6600 ini ya teman-teman. Jadi apabila kebutuhan kalian itu untuk game online lalu streaming juga di sini lancar ya teman-teman. Jadi apabila kebutuhan kalian itu untuk streaming, game online ataupun buat edit-edit video, menurut saya ini recommended sih dengan harga yang murah ya.
Oke ya teman-teman, silahkan kalian bisa gunakan menggunakan AMD Radeon RX 6600 ini. Untuk link pembeliannya nanti saya akan taruh di deskripsi video ini ya teman-teman. Nah, untuk buktinya ya teman-teman, apakah ini benar-benar lancar atau tidak, nanti saya akan coba buktikan di live streaming di video selanjutnya. Dan saya juga coba buktikan di GTA Roleplay ya teman-teman, atau GTA Online-nya. Dan saya coba buktikan juga di PUBG Mobile-nya ya teman-teman. Dan di situ saya akan buktikan apakah AMD Radeon RX 6600 ini benar-benar lancar untuk bermain game atau tidak, dan untuk live streamingnya itu lancar atau tidak, nanti saya akan coba buktikan juga ya teman-teman. Nah, di sini kita lanjut ya untuk part selanjutnya. Untuk part selanjutnya di sini saya RAM-nya itu menggunakan DDR4 16GB kit dengan 3200 MHz ya teman-teman, tetapi di sini untuk busnya itu sudah nggak ada. Jadi untuk RAM-nya saya menggunakan DDR4 16GB kit 3200 MHz. Silahkan kalian bisa gunakan RAM tersebut apabila budget kalian itu minim ya teman-teman. Di sini minimal RAM yang kalian gunakan itu 16GB ya teman-teman, jangan di bawah 16GB kalau bisa. Dan kalau bisa kalian bisa upgrade ke di atas 16GB ya teman-teman. Tetapi apabila RAM semakin besar, kalian harus sesuaikan dengan power supply kalian juga ya. Nah, di sini dengan 16GB RAM yang saya gunakan, saya menggunakan power supply dari GameMax ya teman-teman. Oke, dari GameMax yang 600 watt, yaitu untuk power supply ini saya gunakan yaitu dari GameMax VP600. Untuk link pembeliannya juga nanti saya akan taruh di deskripsi video ini. Silahkan kalian bisa cek deskripsi videonya ya teman-teman. Nah, di sini untuk part-part ini, untuk garansi resminya itu ada yang 2 tahun, 3 tahun, dan garansi toko itu paling tidak 1 tahun ya teman-teman. Jadi kalian bisa aman ya apabila kalian benar-benar beli dengan mode budget yang cukup kecil, tetapi kalian harus membelinya itu dengan yang baru ya teman-teman, karena apabila kalian membeli barang baru itu pasti ada garansinya, garansi dari barangnya, kemudian garansi dari tokonya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan PSU GameMax VP600 ini ya teman-teman. Dan untuk PSU ini yaitu sudah RGB ya, jadi nanti setelah kalian menyalakan komputernya, di PSU-nya juga akan muncul lampunya ya teman-teman, RGB. Nah, di situ nanti biasanya ada pilihannya ya teman-teman untuk nyala lampunya itu, tapi untuk harganya pasti juga berbeda ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya, itu adalah spesifikasi PC yang saya gunakan. Dan di sini untuk casingnya itu saya menggunakan Vantex ya teman-teman, dengan 3 kipas terlebih dahulu. Untuk harganya sekian, dan untuk link pembeliannya nanti saya akan taruh di deskripsi video ini juga ya teman-teman. Nah, di sini untuk Vantex yang saya gunakan, kipasnya saya pasang 3 di bagian depan ya teman-teman, yaitu RGB. Nah, di bagian atas dan di bagian bawah nanti kita bisa pasang kipas kembali ya teman-teman. Jadi total yang bisa dipasang di casing Vantex ini yaitu sekitar 6 ya teman-teman, 6 kipas atau 6 fan. Silahkan kalian bisa manfaatkan apabila kalian ingin mempercantik tampilan PC kalian, ya bisa gunakan fan atau kipas yang memiliki cahaya ataupun memiliki lampunya ya teman-teman. Nah, kemudian di bagian RAM juga untuk harga yang sudah ada RGB-nya juga lebih mahal ya teman-teman. Jadi silahkan kalian bisa pilih saja nih, kalian akan menggunakan RAM yang biasa atau menggunakan RAM yang memiliki tampilan ada RGB-nya atau ada lampunya ya teman-teman. Silahkan kalian bisa pilih saja. Nanti untuk link pembeliannya nanti saya akan taruh di deskripsi video ini. Dan di situ pasti sudah saya pilihkan toko-toko pilihan terbaik menurut saya ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk spesifikasi yang saya pakai di PC rakitan ini ya teman-teman. Dan untuk pembuktian ataupun untuk uji cobanya di sebuah game live streaming kemudian game online, nanti kalian bisa tonton video selanjutnya ya teman-teman. Karena untuk apabila kita gabungkan dengan video ini pasti videonya akan sangat panjang. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan ini spesifikasi yang menurut saya cocok sekali buat teman-teman yang ingin bermain game online seperti GTA Roleplay, GTA Online, PUBG Mobile ataupun yang lainnya. Dan untuk game offline pasti juga akan sangat baik ya teman-teman. Selain itu di sini untuk spesifikasi yang menurut saya bagus ini dengan harga yang cukup relatif murah ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin rakit PC silahkan bisa gunakan spesifikasi ini ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan ini menurut saya pribadi ya. Jadi apabila kalian ingin rombak-rombak kembali ya silahkan saja. Di sini saya hanya memberikan sebuah referensi ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman. Bantu channel ini untuk berkembang supaya lebih bersemangat
membuat konten-konten video di channel ini ya, dan supaya lebih bermanfaat juga ya teman-teman untuk channel YouTube ini ya. Thank you.